diangkat tinggi banget bisa sampai loncat. Itu kan intinya punya teman. Di sini tuh apalagi yang masuk dari MI itu intinya kita punya teman dulu. Ketika kita punya teman itu udah ke bawah senang main sama teman itu lupa kalau di kemarin baru ditinggal orang tua di 5, 4, 3, 2, 1 open the door. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, pemirsa, pada kali ini kita kedatangan seorang santri yang sangat istimewa dari angkatan 16 Jenderal. Itu siapa? Perkenalkan. Saya Ardi Yansa Satria Radana. Iya, itu dia. Nah, ngomong-ngomong kan kalau saya udah tahu nih, kenal banget nih sama Ardi. Cuman kan kalian belum tentu tahu semua kan. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk nih ke kisah-kisah keren dan istimewa ente nih, Di, boleh nggak sih perkenalin diri ente dulu nih? Kira-kira ente tuh termasuk jenis makhluk apa gitu kan? Deskripsiin dulu, baru ntar kita masuk ke kisah-kisah yang keren. Ya, gini, perkenalin diri ya. Jadi ya tadi nama udah. Ya. Kemudian selanjutnya saya tuh masuk dalam jenis santri yang lumutan ya. Lumutan. Karena udah dari kelas 1 gitu. Masuknya yang Dari kelas 1? Dari kelas 1. Berarti udah berapa tahun? 12. Oh, 12 tahun. Udah Ini, expired kalau roti kan? Iya. Tapi roti gandum enggak. Oh, enggak. Roti gandum berapa hari? Enggak tahu, belum nyoba kita. Oke. Ntar cobalah eksperimen. Terus asal dari mana gitu? Kenapa bisa kesasarnya PES ini, atau ditinggalin orang tua, atau sengaja dilempar sama bapak atau gimana? Enggak, jadi bukan kedampar kayak paus gitu ya. Enggak. Jadi emang dari awal orang tua memang sengaja menyekolahkan di Mahat. Bahkan ketika saya dari TK pun sudah tahu kalau nanti itu kelas 1 itu sekolahnya di sini. Sempat frustasi nggak tuh pas TK pas tahu mau di sekolahin di sini, atau ngelarin diri gitu kan? Atau ngunci di kamar mandi tuh kan sering tuh. Enggak sih, terima aja. Tahu kok sekolahnya bagus, soalnya yang pertama kali dilihat kan Alislah gitu. Jadi taunya Alislah gitu kamar kita. Pas masuk KRM. Enggak, Alislah juga bintang 1 lah. Oke. Ngomong-ngomong, sebelum masuk itu nih, udah pernah belum sih diajak ke sini gitu? Dulu 3 tahun pernah kesini. 3 tahun? Waktu dalam rangka apa? Dalam rangka apa ya? Main kayaknya. Masih ingat ada itu fotonya. Lagi di Al Hayat kalau nggak salah. Itu liburan atau nengokin saudara, mainnya tuh dalam rangka apa? Aduh, nggak tahu juga, lupa. 3 tahun sih nggak ingat. Yang dilihat apa, yang diinget? Ngeliat apa gitu kayak? Yang diinget dulu tuh burung merpati masih banyak di Al Hayat. Oh, burung merpati masih banyak? Iya. Selain burung merpati? Paling kolam Al Kausar ya. Oh, kolam Al Kausar. Iya. Berenang di sana? Enggak. Oh, enggak. Ntar enggak jadi. Oke, ya lanjut. Berarti tadi udah tentang biodata singkat. Boleh diceritain nih pengalaman yang paling menarik, mulai dari MI dulu dah, mulai dari kelas 1 nih, dari kelas 1. Pengalaman paling menarik ya kan kesini misalnya naik mobil tuh turunnya di gate lah. Nah, keluar dari situ kan pasti ada first impression tuh tentang Mahat. Yang awalnya kita kan biasanya ngelewatin jalan raya masih bagus kan. Kesini udah hutan, terus kayak gelombang gitu kan. Habis itu akhirnya tiba di sini. Nggak taunya setelah kita lewat hutan pedalaman nih kayak pelosok. Biasanya kalau pelosok kan dulu masih banyak, masih rimbun lah hutan. Itu tiba-tiba ada sebuah sekolahan yang megah banget gitu. Nah, itu first impressionnya kayak gimana tuh? Dulu sih waktu awal-awal masuk nggak tahu ya, inget-inget itu tiba-tiba udah masuk ke Mahat aja. Nggak tahu di perjalanannya. Dulu tuh kan lewat Pantura ya kita belum ada Cipali dulu. Dulu kita tuh lewat Pantura yang dimana truk tuh kanan kiri gitu. Jadi kalau geser dikit, aduh. Wassalam. Nah, itulah makanya. Ingat-ingat tuh dulu masuk kamar, awal-awal saya masuk kamar itu, saya ingat dulu waktu itu tuh ketemu sama Casan Arif. Dia orang manusia pertama yang saya lihat ketika saya masuk kamar. Bukan buat ngecas HP, bukan? Bukan. Hasan Arif. Orang. Terus kenalan gitu atau gimana? Belum sempat kenalan, soalnya waktu itu tuh malam, jadi masih sama bapak lah waktu itu. Jadi belum sempat kenalan, baru besoknya baru kita kenalan. Terus di kelas 1 tuh ngapain aja tuh kalau seingat Ardi?
Kelas 1 ya. Yang paling berkesan di kelas 1. Yang paling berkesan di kelas 1 itu saat ketika orang tua temen itu datang dan temen itu tuh nangis gitu. Yang lebih parah itu ketika dia ngejar orang tuanya yang naik mobil. Itu berkesan banget itu. Kalau kelas 1 itu berkesannya di situ tuh. Itu dijegat gitu mobilnya. Dikejar. Terus sampai ada yang mau loncat dari balkon juga ada itu yang ada. Pengalaman sendiri atau bukan? Enggak, saya enggak sampai loncat dari balkon ya, paling ya lompat, enggak lompat juga sih. Lihat doang. Oke, kelas 1 terus kita masuk kelas 2, 3, 4, 5, 6. Katanya tuh Ardi ini banyak prestasinya di MI dan juga enggak. pernah menjabat gitu di organisasi. Kalau misalnya prestasi nih emang pernah prestasi apa aja nih? Balap karung atau makan kerupuk atau apa? Enggak. Prestasi paling ya kalau dari MI sih sering Johan ya. Oh, sering Johan? Iya. Johan berapa tuh? 1-2 lah. 1-2 lah. Iya. Mentoknya berapa kalau 1-2 lah? Nah, ya. Itu Johan 1-2 itu caranya gimana? Tipsnya nih. Gimana ya? Iya intinya sih merhatiin aja sih ya. Soalnya kalau dulu MI kan apa ya, mungkin karena kita masih kecil lah ya, jadi pada seneng main lah. Kalau saya dulu tuh tipe yang nggak sering main juga sih, jadi ketika guru ngejelasin ya merhatiin aja gitu. Sebenarnya kalau MI juga nggak ngerti sih ya kenapa bisa Johan gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk Johan aja. Kalau ada tips gak nih, kan biasanya ya kita tuh baru pertama kali masuk sekolah yang kita nggak kenal banget nih, kan kita harus beradaptasi juga ya kan sama lingkungan. Oleh karena itu kita juga kadang nggak konsen belajarnya. Kalau dulu gimana sih cara belajar biar konsen walaupun kita masih dalam tahap adaptasi? Sebenarnya buat adik-adik kita nih yang baru masuk ke MI itu cari temen deh. Cari temen. Selama punya temen nih sampai kejar-kejaran main lompat karet tuh sampai yang diangkat tinggi banget bisa sampai loncat, itu kan intinya punya teman. Di sini tuh apalagi yang masuk dari MI itu intinya kita punya teman dulu. Ketika kita punya teman itu udah ke bawah seneng main sama teman itu lupa kalau di kemarin baru ditinggal orang tua dikasih 1.000 doang gitu buat jajan tuh lupa gitu. Jadi intinya punya teman dulu kalau mau betah di asrama lah, intinya betah di pesantren gitu. Itu punya teman dulu deh. Ngomong-ngomong dulu punya berapa teman? Punya geng gitu atau gimana? Sebenarnya sih geng sih enggak juga sih ya. Tapi kalau dulu tuh waktu MI saya itu tuh kamar itu dari kelas 1 sampai kelas 5 itu nggak pernah tukeran anak kamar. Jadi ya udah barengan itu aja terus gitu. Misalkan sekamar berdelapan ya udah kita berdelapan terus sampai kelas 5. Baru waktu kelas 6 baru ganti waktu itu. Kelas 6 baru ganti. Jadi lumayan lama juga ya. Iya, 5 tahun itu kita barengan sampai ada lempar biji salak lah segala macam itu ada itu dulu perang biji salak. Perang biji salak pas kelas berapa tuh? Kelas 1 itu inget banget. Itu kita di blok D nih, itu seblok. Jadi kan blok D itu kan 6 kamar. 219, 20, saya 20 nih. Nah, lawan 20 224, 23. Jadi 2 kamar lawan 2 kamar tuh. Ya udah itu lagi zamannya salak sih. Jadi ya perang lah gimana sih? Lempar-lemparan gitu lah. Seru. Itu ikutan. Jadi paling depan atau enggak. Ya paling ikut lempar dari belakang aja deh. Oke, sekarang ini dah soal organisasi nih. Kalau organisasi pernah di mana aja nih Mas MI? Kalau MI emang dari kelas 5 ya. Dulu kan emang kalau sekarang kan MI kan nggak ada organisasi untuk ya pembelajaran organisasi bagi santri lah ya. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Nah itu kenapa tuh Bos? Kurang tahu juga, kurang paham kenapa sekarang nggak ada. Tapi kalau dulu tuh ada. Dulu tuh semenjak kelas berapa itu ada. Jadi waktu kita dari kelas 5 itu udah ada, kita dibentuk yang namanya organisasi itu Khalifah. Ya, Khalifah itu jadi ya sejenis marhalah gitulah. Kalau di kita di Sanawiyah Aliyah itu seperti marhalah yang bertugas ya memanage teman-teman. Iya. Berarti satu angkatan doang enggak? Satu angkatan enggak sampai kelas 1 sih. Tapi kalau kita waktu itu kelas 6 itu sampai pernah bahasa itu. Sampai ngajar di kelas 3 kalau nggak salah waktu itu tuh.
Waduh, keren tuh. Iya, jadi yang divisi bahasa itu punya anggota. Nah, anggotanya itu sampai ngajar ke kelas 3 untuk bahasa gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana nih kondisi di MTS sama MA? Kan berhubung Ardi ini kan seorang penyintas gitu kan. Dari MI, MTS, MA tuh pernah ngerasain semuanya. Karena nggak semuanya kan. Ada yang MI habis itu ada yang keluar, MTS baru masuk. Bahkan ada yang MA baru masuk. Nah, kan kalau Ente ini kan ngerasain nih 3 fase ini di Mahat tuh, one pipe-nya. Nah, gimana sih perbedaan-perbedaan antara MI, MTS, MA dari segi organisasinya? Dari segi organisasi itu jelas beda sih ya. Karena MI itu kan cenderung kita semua dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan. Jadi ya kita udah lama kenal lah. Jadi ketika organisasi di MI itu ya kita ya udah kenal gitu. Namun perbedaan ketika MTS dan MA itu karena kita kedatangan teman baru kita yang dari luar, sehingga kita dari organisasi kita baru kenalan lagi sama mereka gitu kan. Ya masih banyak penyamaan pola kerja. Nah, itu MTS dan MA itu mungkin perbedaannya di situ, dan cenderung MTS itu cenderung nurut. Nah, kalau MA itu cenderung teman-teman kita itu cenderung kritis. Jadi dari segi respon terhadap teman itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan ketika dulu cara seperti MI seperti apa, MTS seperti apa, MA seperti apa, nggak bisa. Ya, karena kedewasaannya sudah berbeda. Kalau selama ini nih yang kan pernah menyam organisasi lama ya, keuntungannya apa aja sih yang Ardi rasain selama ini dari belajar organisasi sekian lama tuh? Keuntungannya ya jelas banyak ya, karena keuntungannya itu kita lebih peka gitu. Jadi kalau misalkan dibilang mana nyari orang yang peka itu ya justru orang-orang organisasi itu adalah orang-orang yang paling peka gitu. Jadi dia memahami sekitar, memahami perubahan yang terjadi, memahami tentang bagaimana berinteraksi yang baik kepada orang lain, memahami berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama ketika menjadi organisasi pelajar itu kan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentang sikap kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan kepada teman. Itu kita bisa membedakan, dan kita cenderung menjadi manusia yang ketika bergaul itu menjadi manusia yang menyenangkan gitu. Oke. Berhubung waktu udah hampir habis nih. Satu pertanyaan terakhir untuk Ardi. Apa pesan untuk adik-adik yang ingin bersekolah di sini? Kan beda-beda tuh kan, MI, MTS, MA. Nah, buat yang masuk MI, pesannya apa? MTS apa? MA apa? Kalau MA mungkin sekarang udah nggak ada ya, jadi MI dan MTS aja. Jadi kalau untuk yang MI itu kepada adik-adik kita yang nanti masuk dari MI, terutama dari kelas 1, itu pertama banyakin teman, karena teman itu yang membuat kita hari-hari kita itu menjadi lebih baik gitu. Setiap matahari pagi yang bersinar itu terasa lebih hangat ketika kita bersama teman. Kalau kita sendiri itu ya pasti akan lebih gampang bosan, apalagi cenderung lebih ingin pindah sekolah. Itu kalau untuk dari yang MI. Kalau untuk yang MTS, jangan sia-siakan berbagai macam ilmu yang ibaratnya bertebaran di jalan. Jadi kalau kita lihat ada ilmu tuh atau gimana? Iya, jadi kalau di Mahat ini ibaratnya di jalan itu, setiap jalan itu ada duit yang bertebaran di mana-mana, dan duitnya itu adalah pengibaratan dari ilmu. Jadi saya sebenarnya masih sedikit menyesal ketika kenapa dulu nggak ikut ini, nggak ikut itu, nggak ngambil ilmu dari ustadz ini, nggak ngambil ilmu dari ustadz itu. Sekarang ketika udah jadi alumni, kita baru merasakan, aduh, betapa waktu itu banyak yang dibuang-buang gitu. Padahal tuh jualan 1, jualan 2 kan masih ada yang kebuang-buang tuh di situ. Ya sebenarnya masih, apalagi yang sehari-harinya kurang bisa memanfaatkan, karena di sini ilmu itu banyak, dan yang lebih baik itu kita gratis gitu, dan yang mengajarkan itu benar-benar serius mau ngajarin. Jadi kalau di luar ikut kursus udah bayar, belum tentu yang ngajarin enak. Kalau di sini ustadznya banyak, bisa minta sama siapa aja gratis, dan ya sangat disayangkan kalau kita nggak ngambil ilmu sebaik-banyaknya, terutama kita dari MTS sampai MA 6 tahun. Ilmu yang tidak diambil itu nanti menyesal ketika kita sudah menjadi mahasiswa, dan nggak bisa lagi kita dapatkan ketika kita di universitas mungkin.
Itu gratis kan 100%. Gratis. Nah, tuh. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya di sini, gratis. Kalau misalnya di luar bayar kan, mahal Bayar. bayarnya mahal, bisa 1 juta, 2 juta, cuman berapa hari doang. Kalau di sini gratis. Makanya Ardi aja yang John 1, John 2, organisasi dia jadi presiden. Ternyata masih ada yang kebuang. Jadi buat kalian semua nih yang mau masuk Zaitun, masuklah di sini, banyak banget ilmu. Dan kalau udah masuk jangan disia-siain gitu aja. Karena orang yang John 1, John 2 pun dan presiden pun ketika di organisasinya itu masih menyesal karena banyak banget ilmu yang udah ada, ilmu yang dibuang-buang. Nah itu kan ternyata penting banget menimba ilmu di sini. Ya, itu aja. Sekian podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.